Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang takdir. Tidak ada yang bisa merubah, inilah takdirmu. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat, buat Pisces ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi. Bukan sesuatu hal yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Tidak ada yang bisa merubah, inilah takdirmu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, kita susun dulu ya. Ada Aries, Leo, Sagi. Di sini ada Justice, ada Libra, Taurus, Virgo, Capri, Aries, Leo, Sagi. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Cancer, Pisces, Scorpio. Dan ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, kita lihat ya di sini. Apakah yang terbaca? Itu zodiak ya, itu kondisi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke? Di sini ada Child of Cup. Aku melihat ada sebuah kesempatan ya, atau sebuah kebahagiaan yang akan segera kamu miliki di sini. Oke, kamu akan ngerasa kamu mulai ada kepercayaan diri, kamu mulai merasa dihargai, kamu mulai merasa dipandang di sini gitu ya. Nah, ini sebuah takdir yang mana dulunya kamu pernah yang diabaikanlah oleh siapapun, yang dizolimilah ya. Terus kamu mungkin tidak pernah diperhitungkan ya. Yang bahkan ada juga beberapa dari kamu yang menjadi seseorang yang sendiri, tidak punya siapa-siapa gitu loh. Nah, namun semua itu akan berakhir. Keadaan itu akan berakhir. Anggap itu sebuah takdir yang harus kamu terima. Saat kamu bisa menerima takdir itu dan kamu berpikir ini adalah proses untuk diri aku, maka disitulah kamu akan memiliki satu perubahan dalam hidup kamu. Terutama mungkin dalam diri kamu sendiri ya, di mana kamu mungkin akhirnya punya kekuatan, kamu punya punya apa ya, punya kesabaran gitu ya, untuk bisa menumbuhkan satu kehidupan yang mungkin lebih baik di sini. Oke. Nah, ini yang aku lihat, ada sebuah takdir nantinya bahkan itu akan membuat kamu berterima kasih kepada takdir itu. Ya, di mana ya mungkin banyak orang-orang dulunya yang tidak suka dengan kamu, menjatuhkan kamu, bahkan ya menghancurkan kamu sekalipun. Entah itu dalam masalah cinta ataupun masalah pekerjaannya kamu ya. Tetapi semua itu kamu lewati dengan lapang dada, dengan rasa sabar kamu. Karena kamu tahu segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kamu, kepada kita semua, itu adalah takdir. Nah, disinilah kamu sekarang ini mencoba untuk berpikir ke depannya. Bukan justru kamu fokus kepada takdir yang ini gitu loh. Tapi kamu coba untuk memperbaiki takdir kamu di depan. Ya, perubahan itu pasti akan bisa kita lakukan. Jika mulai dari sekarang kita menyadari bahwasanya kita harus menjadi lebih baik gitu loh. Ya, maka itu akan terjadi. Oke. Nah, di sini ada sebuah kebahagiaan yang akan kamu rasakan dan ini bahkan membuat kamu tidak menduga aku bisa sebahagia ini gitu loh. Oke. Nah, lanjut kita. Di sini ada apakah sebenarnya? Ada Seven of Wands. Aku juga melihat beberapa dari kamu pernah bertahan dalam setiap kondisi. Apalagi di sini kamu yang mungkin menjadi seorang single parents gitu ya. Atau kamu menjadi seseorang yang mungkin kamu punya pasangan, tapi seolah tidak punya pasangan gitu loh. Dan kamu melakukan itu sendiri, apalagi kamu yang perempuan di sini. Jika kamu perempuan ya ini juga bisa vice versa ya. Tidak hanya untuk kamu laki-laki atau perempuan. Tapi jika ini tidak resonate sama kamu, abaikanlah readingan ini ya.
Karena terkadang banyak juga yang komentar ya, tapi ada juga sih yang akan menjelaskan bahwasanya ini bacaan general gitu. Nah, jadi di sini aku melihat di mana saat kamu benar-benar menjadi seseorang yang dulunya tidak memiliki apa-apa ya, tetapi kamu selalu bertahan dalam kondisi itu. Dan ternyata ya di mana mungkin dulunya kamu itu menjadi orang yang single juga, orang yang tidak punya siapa-siapa, tapi kamu kuat, kamu bertahan dalam kondisi hidup kamu. Karena kamu tahu ini takdir yang harus aku terima dan aku harus bisa merubah takdir aku ini ke depannya bagaimana. Itu yang kamu lakukan di sini. Dan kamu begitu percaya akan diri kamu. Kalau kamu itu akan bisa bahagia, sukses, menemukan yang terbaik ya. Itu juga salah satu afirmasi kita ya. Jadi tarot ini tidak tidak apa ya, sebenarnya ada sih sisi buruknya gitu ya, yang kita baca, tapi kita harus bisa berpikir positif. Jadi tarot mengajak kita untuk selalu berpikir positif dan selalu bersyukur gitu loh. Karena dengan begitu, hidup kita mungkin akan lebih tenang, akan lebih damai gitu. Oke, ini dia. Jadi kamu itu selalu bertahan karena ini juga kekuatan yang kamu miliki. Sehingga akhirnya kamu bisa melewati semua tantangan, halangan, dan rintangan. Ya. Oke, apalagi di sini yang terbaca? Ada justice, keadilan. Keadilan akan segera kamu dapatkan. Yang aku mungkin pikirkan ya saat ini ya, tentang keadilan yang akan kamu dapatkan jika kamu selama ini terzolimi, kamu selama ini terintimidasi, atau selama ini kamu yang tidak pernah dihargai atau dipandang sebelah mata, keadilan akan berpihak kepada kamu. Di sini banyak orang-orang nantinya akan bermunculan, ya, akan menjilat air ludahnya sendiri atau mungkin mulai mendekat ke kamu, ya, bahkan akan mengagumi kamu. Padahal, ya, dulu-dulu dia mengecewakan kamu. Dia bahkan meremehkan kamu. Tapi saat ini semua kali itu akan berbalik. Karena itu yang aku katakan mungkin hukum karma ya. Nah, seseorang ini mungkin ya merasa kayak aku khawatir sih, aku takut gitu ya. Nah, di situ mungkin mulailah ada kata maaf, ada apa. Tapi ada salah satu mungkin seseorang yang memang uh, berada di kondisi yang seperti itu, di mana akhirnya kamu bisa menemukan seseorang yang mungkin tadinya tidak percaya akan ada perubahan, sekarang itu akan terjadi. Seseorang ini mungkin saja ya, orang yang pernah dekat dengan kamu, orang yang pernah punya rasa terhadap kamu ya. Di sini dia mungkin akan memberikan keadilan kepada kamu. Dia hadir ke dalam hidup kamu ya, mungkin saja akan membantu kamu keluar dari permasalahan kamu. Karena bantuan itu tidak hanya langsung dari Tuhan ya. Terkadang bantuan itu akan datang kepada kita melalui tangan-tangan orang yang mungkin terpercaya gitu loh. Nah, termasuk kamu di sini. Kamu akan mendapatkan keadilan, nama baik kamu mungkin akan mulai kembali, ya kamu mungkin akan mendapatkan banyak keuntungan atau rezeki di sini ya sebenarnya ya. Jadi aku melihat ada keadilan yang akan kamu miliki di sini ya. Oke. Di sini ada Guardian of Pentacles. Nah, dari segi finansial, di mana mungkin dulunya kamu itu ditakdirkan mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan uang. Tapi di saat ini, kamu tahu takdir itu harus kita terima. Kita tidak bisa menyangkalnya bahwa takdir itu mungkin akan berakhir indah atau bagaimana gitu ya. Tapi sebenarnya semua takdir yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah baik. Ya, baik untuk kita. Karena Tuhan lah yang tahu. Ya, bagaimana kita, diri kita, siapa kita, Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Jadi Tuhan juga tahu saat ini kita butuh apa gitu loh. Tuhan akan memberikan, mencukupi kita. Ya, ini juga sebuah takdir. Ya, jadi itu yang kamu lakukan. Intinya berbanyak bersyukur sehingga akhirnya kamu juga akan dilimpahkan berbagai macam rezeki. Ya, di sini ada Three of Wands. Jadi beberapa dari kamu ya ada yang awalnya itu kayak sulit banget untuk move on. Awalnya sulit melupakan masa lalu. Tapi ya mungkin hari berganti hari, bulan berganti bulan, ya banyak hal yang terjadi ya di dunia ini ya, khususnya Indonesia gitu ya. Banyak yang terjadi. Aku melihat di sini beberapa dari kamu benar-benar mulai bersenang-senang ya. Kenapa? Karena kamu sudah bisa move on, melupakan seseorang ya. Karena aku melihat di sini kamu benar-benar ada awalnya itu kamu sulit move on, sulit melupakan seseorang ya. Tapi pada akhirnya kamu bisa move on di sini. Bisa melupakan ya, melupakan seseorang yang mungkin sangat mencintai kamu dulunya, tapi takdir berkata lain, kamu tidak bersama dengan dia ya. Tapi di sini kamu akan lebih menemukan yang tepat nantinya. Kamu harus yakin itu ya. Kamu akan menemukan orang yang tepat di sini. Oke. Ada Nine of Cup. Nah, di sini kamu akan muncul kepercayaan diri kamu akan muncul suatu kebahagiaannya kamu ya.
Di semua itu akan direstui di sini. Apalagi kebaikan-kebaikan sudah kamu lakukan. Itu membuat banyak orang merasa kagum pada kamu. Banyak orang-orang yang melihat keindahan kamu di sini. Oke. Nah, ini yang aku rasakan dari kartu yang Knight of Cup ini. Ini ada Cancer, Pisces, Scorpio ya di sini. Intinya bertolak belakang dengan seseorang yang mungkin merasa kayak oh tidak percaya diri gitu ya. Nah, ini kamu benar-benar kayak percaya akan diri kamu. Bahwasanya kamu mungkin akan benar-benar mungkin apa ya kayak bisa berhasil, bisa sukses gitu ya. Bisa bangga dengan diri kamu, pencapaian diri kamu gitu. Oke. Apalagi di sini ada Eight of Cup. Saat kamu benar-benar melupakan seseorang yang tadinya sulit banget, di sini kamu akan bisa optimis melupakan dia. Karena apa? Karena kamu sudah menemukan yang terbaik. Ya, karena kamu sudah menemukan yang terbaik. Jadi beberapa dari kamu mungkin akan merasakan kalau hidup kamu itu kayak penuh dengan tantangan, penuh dengan hambatan, tapi ternyata tidak. Jika kamu fokus kepada masa depan, fokus kepada pembenahan diri kamu, ya. Jadi jika kamu fokus saja, semua itu mungkin akan tertunda gitu ya. Yang tertunda dulu mungkin akan kembali ke kamu gitu loh. Ya, ini aku lihat. Oke. Sini ada Guardian of Cup. Suatu kebebasan. Ini juga sebuah takdir di mana ya beberapa dari kamu kayak aku itu pengen hidup bebas. Aku pengen hidup sendiri gitu. Tidak dibawa tekanan, tidak dibawa naungan orang tua atau bapak gitu ya. Nah, di sini benar-benar seseorang ini pengen mencari kebebasan, tapi kebebasan dia di sini benar-benar bermanfaat, ya. Nah, ini aku lihat. Jadi berapa dari kamu itu kalau jika punya rencana, nah mungkin tuangkanlah entah di mana gitu ya. Agar mungkin semua orang bisa tahu atau bisa paham. Oh, ternyata kamu butuh ini ya, kamu butuh itu ya. Nah, bisa jadi ya. Oke. Nah, teman-temanku, kita akan coba lihat dari kartu percintaannya kamu. Kita lihat dari percintaan kamu ya, seperti apa. Bagaimanakah percintaan kamu di sini? Oke. Ada cinta tanpa syarat. Ada seseorang yang mungkin begitu sangat mencintai kamu di sini ya, sangat-sangat mencintai kamu. Dia tidak minta imbalan apapun, tapi dia ini lebih kepada ya aku tulus gitu ke kamu, ya. Nah, di sini juga ada keep it around, have faith ya. Love is coming. Jadi cinta itu akan datang. Setelah sekian lama mungkin menanti, karena mungkin banyak faktor yang jadi penghambatnya. Tapi pada akhirnya di sini mungkin kamu akan benar-benar merasakan hal yang sama, gitu loh. Cinta yang bersambut. Karena di sini juga ibu kata itu ya uh, apa ya kayak cinta ini kalau udah menyatu itu sulit untuk dipisahkan. Oke, ini yang terbaca. Di sini ada seduction. Ada attraction, ada third party, ya. Di antara kamu dengan dia mungkin ya pernah terjadi sebuah konflik orang ketiga atau apa. Tapi di kamunya di sini mungkin akan lebih mengklarifikasi atau menjelaskan bahwa semua itu mungkin hanyalah apa ya suatu wacana atau bagaimana. Tapi sebenarnya kamu tidak bersama dengan dia gitu loh, ya. Ini aku rasakan. Di sini terlihat jelas sekali hubungan kamu itu benar-benar sudah berakhir. Hubungan kamu benar-benar sudah tidak ada intinya ada hal-hal yang aneh yang mungkin yang kamu dapatkan gitu di sini ya. Jadi beberapa dari kamu itu akan melihat bahwasanya akan ada pembaruan dalam diri kamu. Karena di sini kamu memang sudah mengakhiri hubungan kamu dengan seseorang, tapi akan ada apa ya kehidupan baru yang akan segera kamu jalani di sini. Oke. Love call, cinta itu merasa terpanggil dan dia ngerasa cinta itu terpanggil. Makanya di sini aku melihat ada beberapa dari mereka nanti akan mengekspresikan wajahnya dan dia juga memikirkan kamu dan mencoba mencari tahu tentang diri kamu ya supaya kamu benar-benar menjadi seseorang yang berbeda. Nah, kita akan coba lihat dari kartu orakel ya. Seperti apakah yang akan terbaca? Oke. Sukses, lagi-lagi sini sukses ya. Sukses akan berpihak kepada kamu. Jadi kamu jangan menyangkal, kamu jangan mengeluh. Suatu saat nanti kamu akan merasakan kebahagiaan. Harus yakin itu. Tentang keyakinan kita, oke? Nah, ini dia. Apalagi di sini.
Di sini benar-benar, kamu akan menerima sebuah tantangan ya, sebuah tantangan yang akan membuat kamu kayak ngerasa, ya mungkin sedikit happy atau bagaimana gitu ya, ketemu dengan seseorang yang mungkin, eee, bukan siapa-siapa kita, tapi dia baik gitu ya, ada nih beberapa dari dia ya. Di sini ada pasien, kamu benar-benar akan bisa menyembuhkan luka hati kamu, ya mengobati luka hati kamu ya. Jadi kamu itu benar-benar akan bisa menerima segala sesuatunya yang terjadi dan divine order. Oke. Nah, jadi di sini beberapa dari kamu itu akan merasa ada doubt, ada I release the word to know all the answer. Jadi beberapa dari kamu benar-benar akan merilis ya apa yang kamu butuhkan untuk mengetahui apa yang dijawabnya gitu loh, ya. Nah, jadi teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.